He's like a father to us. The boy's name, Klaus Eichmann. I could talk of what I saw. It is poor form to negotiate from a position of weakness. And they're helpless. I'll examine you and then give it a shot. Halo sahabat Bones, apa kabar semuanya? Hari ini saya akan menghibur kegabutan brutal kalian yang suka ngacak-ngacak caduk. Lalu kasbon ke warung teh Pak ame bisa udut jarcok sabatang tapi ngutang. Alangkah baiknya kalian cari tempat kugoleran termadep anu ngeunaheun bari kopdut teh geuning. Oke sahabat Bones, tidak usah basa-basi seperti si dia, langsung saja kita lanjut ke filmnya. Operation Pineal 2018. Diceritakan film ini berkisah di awal tahun 1939 bersama Nazi Jermannya dan berhasil membunuh 10 juta musuh. 6 juta yang diantaranya adalah kaum Yahudi Eropa. 9 tahun kemudian, saat Perang Dunia Kedua berakhir, Austria terdapat bapak-bapak berkumis yang bernama Peter Malkin. Dia sedang menjalankan rencana madepnya untuk menangkap Adolf Eichmann. Klaus and the other boy, Dieter, He didn't do anything to you. He was a medic. Ternyata dia salah tangkap. Dia malah menangkap anggota Nazi yang bertugas sebagai tim medis. They mistook for me. I could talk of what I saw. I only did what little I could. Saat tahun 1960, letaknya di ibu kota Argentina Buenos Aires, terdapat eneng-eneng cantik yang sedang nonton bioskop yang bernama Sylvia. Tidak lama kemudian, dia melihat babang Klaus sampai hatinya dak-dikduk. Mereka pun berkenalan dan langsung akrab. Sylvia mengajak Klaus untuk main ke rumahnya. Klaus dan keluarganya adalah orang pindahan dari Jerman saat Perang Dunia Kedua berakhir. He's like a father to us. Clawing power back, taking jobs, corrupting everything. Klaus. Akhirnya ayahnya mengkepo nama ayah Klaus, tetapi Klaus di sini tidak menjawabnya. Lalu ayah Sylvia mengkepo dan memberi informasi pada rekan kerjanya. Dan ternyata ayah Sylvia bekerja sebagai informan bagi Israel markas pusat melesat yang berada di Tel Aviv, Israel langsung bertindak dengan mengirim agennya bernama Aharon. Di sisi lain, Klaus mengajak Sylvia ke acara orang-orang penting, yaitu acara menyambut Hari Kemerdekaan Argentina yang ke-150. Lalu Klaus bertemu dengan temannya yang bernama Carlos. Lalu di sini babang Carlos melakukan hal aneh, yaitu mengumumkan sesuatu yang intinya adalah dia menghasut para tamu agar waspada pada kaum Yahudi yang suka ngacak-ngacak caduk. Bila perlu, kaum Yahudi harus dimusnahkan demi keamanan Argentina. Lalu scene berganti pada Peter yang sedang bercakap-cakap dengan atasannya bahwa dia diberi misi baru yang dinamakan Final. Misi ini adalah misi penangkapan Adolf Eichmann, lalu dibawa menuju Israel untuk dieksekusi atas kejahatannya pada saat Perang Dunia Kedua. I'll get her to do it. But you two She'll do it. Trust me. Sir, we'll get him back here alive. Rafi kept telling me to put him under again. I need you. Rencana pun dilakukan. Aharoni dan Sylvia lebih dulu berada di Buenos Aires. Sylvia ditugaskan untuk mengulik informasi keluarga Klaus. His uncle outside, don't give them cause for suspicion. In any kind of danger whatsoever to get out. Lalu Sylvia pun beraksi. Di sini Sylvia disambut hangat oleh keluarga Klaus. Dia juga bertemu dengan paman Klaus yang bernama Ricardo Zenon Clemon. Some coffee. Oh, no, thank you. I can't stay. Still no.
electricity, but she's getting it. I don't wish to pry, but would you describe to me? What are you doing here? Hey, what's your tone? This is how I taught you to behave, is it? Saat Sylvia sudah mendapatkan beberapa informasi, timnya pun langsung mengidentifikasi informasi tersebut. Saat selesai diidentifikasi, ternyata paman Klaus yang bernama Ricardo Shannon adalah Adolf Eichmann. Lalu Peter dan tim pun langsung bersiap-siap untuk beraksi menuju Buenos Aires, Argentina. What if we sent you? Un apartamento en el centro para mi asistente. Setelah sampai ke tempat target, Peter dan timnya pun beraksi dengan hati-hati dan memantau dari kejauhan. The man is a human metronome. Every morning, Why don't we grab him at the factory? Singkat cerita, pada tanggal 7 Mei 1960, informasi-informasi sudah cukup lengkap, sehingga aksi penangkapannya pun siap dilakukan. Next, tanggal 11 Mei 1960, mereka pun melakukan aksinya sesuai dengan strategi madep yang sudah direncanakan. Like that before? here he comes. Lalu digaskan diinterogasi oleh Aharoni agar dia mengakui dirinya adalah Adolf Eichmann, bukan Ricardo Shannon Clement. Langsung saja Peter dan kawan-kawan mengurus Adolf agar diberangkatkan ke Israel. Tetapi ada info kacrut di sini. Ternyata pesawat untuk mengantarkan Adolf Eichmann mengalami masalah, sehingga keberangkatannya pun harus ditunda selama 10 hari. It's a coincidence. It's too soon for anyone to. Okay, Brian, tomorrow morning you and Moshe, we're gonna need to watch him 24 hours a day. We'll do it in shifts. Scene berganti pada Carlos yang baru sadar bahwa dia tidak melihat sang ayah, dan dia mengingat-ingat saat momen orang-orang asing ke rumahnya. Lalu tiba-tiba Klaus memiliki firasat bahwa Sylvia lah yang membawa ayahnya. Lalu Carlos memerintahkan anak buahnya untuk gercep mencari sang ayah. Mereka malah menangkap ayah Sylvia karena anak buahnya sama sekali tidak melihat Sylvia. Di sini informasi masalah terdengar pada tim Peter, dan masalahnya tidak hanya itu. Bahkan penerbangan pesawat menuju Israel gagal karena tidak adanya tanda tangan dari Adolf Eichmann yang bersedia diterbangkan. Danny Fagan. We have no idea what his signature looks like. Of course, yeah. Aharoni auto membujuk Adolf agar dia mendatangani berkas-berkas penerbangan. Tetapi di sini Adolf menolaknya karena dia pikir tindakannya adalah pengabdian pada negara tercintanya. The architect die. Then have my history. Aharoni pun di sini gagal meminta tanda tangan itu. Lalu Aharoni dibantu oleh Peter untuk membujuk Adolf. Di sini Peter mencoba dengan skill pendekatan terlebih dahulu. I remember visiting my father at the. Oh, we used to say to be the perfect Nazi. To make us seem like animals. It is poor form to negotiate from my wife again one last time before I die. Setelah cukup lama dia mengobrol, akhirnya Peter mendapatkan tanda tangannya. Saat mereka ngurus berkas-berkasnya, tiba-tiba datanglah anak buah Carlos yang mendekati keberadaan Adolf. No wonder he hasn't broken. All he knows is my name. That's just signature. Give me a break. That's bullshit. That's nonsense. He's compromised us all again. Lalu selang beberapa jam, saat situasi sudah aman, mereka langsung bergegas cepat membawa Adolf ke bandara. Karena jika terlambat sedikit saja, mereka akan ketahuan anak buah Carlos dan polisi setempat. Benar saja datanglah pasukan Carlos mengecek tempat persembunyian Peter dan kawan-kawan. Saat sampai di bandara, petugas bandara mengecek mereka, lalu mereka pun dibiarkan masuk. Tetapi petugas bandara mencurigai dan melaporkan rombongan Peter ke atasannya, dan atasannya pun melapor keberadaan Peter pada Carlos. Lalu masalah baru datang, yaitu para petugas meminta surat izin penerbangan penumpang. Lalu di sini
Karena tim Peter kurang 1 surat izin, akhirnya diberi waktu 15 menit untuk mengurusnya ke bandara. Give me the permit. Di sisi lain, Carlos dan kawan-kawan menuju ke bandara untuk menciduk geng Peter. Ternyata saat geng Carlos sampai, Peter sudah lebih duluan memberi surat izin penerbangan dan akhirnya Adolf pun diterbangkan dan Peter pun tidak jadi ikut. Singkat cerita, 1 tahun berlalu, Adolf disidang langsung di Yerusalem karena dia mengakui perbuatan jahatnya, yaitu pembantaian jutaan orang pada saat Perang Dunia Kedua. Hukumannya pun dilakukan pada tanggal 1 Januari 1965, yaitu hukuman gantung. Film pun tamat. Kata-kata Madodep hari ini, berwatak berontak itu cukup di zaman dulu saja. Di zaman milenial seperti ini, cukup dengan bertiktok saja.